Kali ini pemirsa kita akan mengajak Anda untuk berbincang langsung ini dengan tokoh jelang berbuka ya Tisa ya. Tokoh ini sudah sangat familiar banget, memiliki pengalaman yang luar biasa Tisa. Nah langsung saja kita menuju ke Rizky Darmansyah yang kali ini bersama dengan seorang tokoh politisi perempuan dari Nahdlatul Ulama. Rizky, silakan Rizky, siapakah kira-kira yang diajak Rizky untuk berbuka puasa bersama sore hari ini? Ya, baik Tisa, Andro dan juga pemirsa, sore hari ini saya ajak Anda ke kediaman seorang politikus wanita dari Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga pernah jadi anggota DPR, aktif di Nahdlatul Ulama dan saat ini menjadi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya sudah janjian di rumahnya dan tadi mau dikasih lihat menu apa saja nanti yang disajikan saat berbuka puasa dan aktivitas jelang berbuka puasa ini apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama Ibu Ida Fauzia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas waktunya untuk pemirsa TV One. Apa kabar Ibu? Sama-sama, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini lagi ngapain Ibu? Ini nampaknya lagi buat takjil ya Bu? Lagi buat takjil. Oke. Jarang-jarang nih. Jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Ini karena mau ke sini jadi kita siapin. Oke. Karena Tibuan mau datang. Tibuan mau datang. Oke, ini takjilnya apa Bu? Sebenarnya ini jarang sih pakai timun. Cuman Oke, saya kita di sini lebih kali, Bu, ya. sering itu paling favorit itu es kelapa muda. Es kelapa muda. Es kelapa muda. Karena es kelapa muda itu tanpa pakai gula, kita sudah merasa dapat gula dari air kelapanya. Oke, selalu Jadi, kalau buka yang manis-manis. Selalu manis-manis. Kita kan benar-benar lagi ngurangin gula. Jadi dengan hanya minum air kelapa mudanya, kita bisa dapat manisnya. Dan sekaligus juga sehat begitu Bu ya? Iya. Nah ini tadi kalau minumannya, ini tadi timun suri dan kelapa yang manis-manis. Kalau makanannya biasa Bu Ida Fauzia sama keluarga dimulai dengan apa biasanya Bu? Saya biasanya begitu maghrib takjil. Takjil dulu pasti ya? Pasti Gorengan? Takjil. Iya, betul. Gorengan. Wajib Bu. Gorengan. Gorengan itu kayaknya ini ya. Kayak menu wajib Bu. Menu Wajib kayak semuanya gorengan bukanya. Gorengan, wajib. gorengan. Dan gorengan mungkin nggak ada di tempat lain. Oke. Suami saya kan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ngapak lah. Makanan kesukaannya orang ngapak itu adalah mendoan. Mendoan. Dan saya selalu dapat suplai mendoan dari sana. Oke, berarti nanti saya tunjukin itu. Oke, Sebenarnya berarti wajib kalau selalu ada ada- waktu saya mau ngajak masak mendoan, bikin Oke, mendoan. berarti nanti udah jadi aja mendoannya Bu Ida. Yo wis. Nah, selain ini takjilnya tadi mendoan juga gorengan-gorengan ya. Ini sudah ada makanan-makanan besar ya Bu Ida. Ya. Yang nanti akan dimakan saat berbuka Ya, puasa. Boleh oke. dijelasin Bu Ida ini apa aja dari sini Bu Ida? Dari sono aja. Oh, dari sana ya? Oke, Saya kan oke. orang Jawa Timur. Suami saya oke. orang Jawa Tengah. Oke. Yang dari sini aja jelasin ya. Hampir Itu yang- makanan kesukaan saya itu adalah masakan Jawa. Oke. Untungnya suami saya itu lama tinggal di Surabaya di Jawa Timur. Oke. Jadi sudah sangat terbiasa makanan Jawa Timur. Oke, contohnya itu Kayak rawon daging contohnya wajib. tahu tuh rawon. Itu kayaknya ya selama bulan puasa ini beberapa kali ketemu makanan Menu rawon. favorit? Menu Nggak favorit. bosen-bosen? Rawon, soto, lodeh, sayur asem, sayur bening. Itu makanan-makanan Yang Jawa. pasti selalu ada saat makan-makan Jawa Nggak ya, Bu? selalu ada sih, tapi sering muncul. Sering ya? Sering muncul, jadi favorit. Oke. Anak saya kan juga sekolahnya di Jawa Timur, jadi juga terbiasa makan makanan Jawa Timur. Oke. Cuman memang inilah anak-anak kita sekarang. Tapi saya mendukung sih. Oke. Meskipun kita sudah siapin makanan, tapi tetap aja mereka GoFood. Saya Pesen pikir di luar Bu ya? pesen di luar. Kalau saya sih nggak apa-apa karena Oke. itu membangkitkan ekonomi. Ekonomi. mikro. Betul. Ibu, biasanya kalau buka puasa gini di bulan Ramadan ada yang Ibu masak sendiri nggak sih yang jadi khas nih, resep rahasia, resep favorit dari Bu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Iya, Indonesia? sebenarnya rawon itu. Oke. Rawon, saya suka bawa bumbu rawon dari Mojokerto tempat saya lahir. Oh, oke, memang berarti bumbunya dari sana langsung Bu ya? Iya, ya. Di sini tinggal oseng-oseng. Udah jadi. Tapi itu kan yang paling penting kan taste-nya. Yang tahu rawon bener apa enggak itu ke orang Jawa Timur sendiri. Oke, karena setiap tangan orang yang meskipun membuat itu gampang, beda-beda. tapi kalau taste-nya dia nggak dapet, Itu nggak penting, dapet tuh. taste-nya beda. Selain rawon tadi saya lihat di samping ini juga ada sate. Itu sate apa Bu Ida? Itu sate ayam sih, sate Ayam usus. ya? Ini ayam, ini sate. Sate. Ayam semuanya. Kayak saya bumbu kecap ya? Iya ini sate dibumbuin biasa lah, bumbu kacang, terus ayam goreng. Ayam goreng ini juga, aduh muncul terus deh pokoknya. Dan sebenarnya Ini yang menu-menu wajib semua iya, ya? yang saya harus ada setiap makan itu
kerupuk. Kerupuk itu pemirsa, Ya, kerupuk. kerupuk. Misalnya, tadi saya Ini- lihat ini karena di mak- mejanya Bu Ida ada toples gede banget isinya kerupuk. Kenapa sih Bu Ida harus ada kerupuk? Saya nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Makanya susah diet itu karena nggak bisa ngurangin gorengan itu kerupuk. Saya lebih baik nggak apa-apa lah, melar-melar dikit. Melar banyak bukan melar dikit. Yang penting ada kerupuknya. Nggak apa-apa. Saya sebenarnya tapi kalau- dinetralkan dengan ini ada lalapan ini Bu ya. Iya, sebenarnya kalau saya lebih suka kerupuk kampung itu loh, Mas. Ya, ya. Kerupuk kampung. Yang ini, yang putih itu. Kalau orang Jawa sih Kerupuk kerupuk putih. uyel ya, kerupuk uyel Kerupuk jadi. uyel pemirsa. Boh, Bu Ida. orang ngerti apa ora? Nggak ngerti. Nggak pemirsa. ngerti. itu kebiasaan saya. Cuman karena ini makan rawon, biasanya kalau rawon itu memang padanannya itu kerupuk udang. Oke. Jadi kerupuk udang kalau makan rawon, yang komplemennya itu pasti rawonnya ya diperkedel, Oke, aha. kemudian Telur asin. Waduh. Ini yang belum masuk ini tempe, ntar pasti ada kok Oke. tempenya. Lagi menuju ke sini ya Lagi pokoknya. menuju Ibu kita on the ngobrol way. lagi nih di Ya. sini Bu. Sudah ngobrol makanan dari awal, takjil, makanan besar. Saya mau tanya aktivitas Bu Ida selama bulan puasa biasanya apa? Mungkin ngabuburit biasanya gimana? Ya susah kita ngabuburit ya. Sekarang aja ya kita sih berupaya maghrib itu ada di rumah. Cuman ya ada banyak hal yang harus dikerjakan di luar rumah, ke kantor atau kegiatan di luar kantor. Kalau saat ini sibuk jadi menteri Bu ya. Kalau biasanya kalau zaman dahulu tuh biasanya apa ya momen-momen yang paling diingat saat bulan Ramadan jelang buka puasa biasanya apa sih Bu Ida? Ya kalau dulu sih sebenarnya kita punya waktu yang luang ya, ngabuburit itu. Ngabuburit biasanya kita cari makanan-makanan di sekitar rumah. Oke. Saya biasa sebenarnya kolak. Kadang-kadang kita juga bikin sendiri tapi nggak tahu ya, ada hunting makanan itu. Apalagi kalau lagi lewat di jalan Bu ya. Oh, iya. Mungkin lewat keliling ada yang jualan pasti lapar mata dan- mau aja beli ya. Kelemahan kita sih lapar mata. Jadi ngumpulin makanan-makanan, dikumpulin entah makanannya yang dimakan seberapa. Iya, yang pokoknya penting- di meja ada Iya, dulu ya. Itu yang sebenarnya kita ini masuk kategori puasanya orang umum yang masih lapar mata. Tapi Bu Ida ini sebenarnya keseringannya buka di rumah atau sama keluarga atau seperti apa nih? Karena sibuk sekali, apalagi khususnya bulan Ramadan ini sibuk sekali Bu ya. Iya, nggak tentunya. Nggak Jadwalnya tentu ya? nggak tentu ya. Mhm. Tapi kadang-kadang saya misalnya maghrib di jalan atau di Oke. kantor, ya sudah membatalkan terus segera pulang. Segera pulang karena momentum yang juga jangan sampai hilang itu begitu kita selesai buka puasa, sholat maghrib, momentum sholat taraweh. tarawih, iya. Sholat taraweh. Karena sholat taraweh itu kalau saya ya, semakin malam itu kayaknya semakin berat mungkin Baik, ya. Jadi baik. kalau kita sudah menyegerakan setelah sholat isya mungkin akan berasa ringan. Baik. Bu Ida, ini saya juga mau tahu, pemirsa mungkin mau tahu bagaimana seorang Menteri Ketenagakerjaan ini menjaga stamina di tengah bulan puasa, saat ini juga pandemi COVID-19. Biasanya apa saja yang dilakukan? Masih sempat olahraga nggak sih? Menyempatkan diri. Menyempatkan Memang diri. agak sulit waktunya. Kan kita kalau bulan puasa ini mau olahraga pagi nanti kita terkuras Oke. energi kita. Yang bisa saya lakukan kalau memungkinkan datang sebelum jam 4, jam setengah 5 gitulah ya. Jam setengah 5 udah datang. Saya biasanya treadmill atau sepeda statis. Oke, baik. Baik Bu Ida, kita akan kembali lagi nanti usai jeda ngobrol lagi bareng Bu Ida Fauzia dan juga langsung nyobain menu-menu. Tadi juga ada tempe mendoan ya katanya. Iya. Bu Ida siap untuk kita sajikan Boleh. pemirsa, namun usai jeda tetap bersama kami di Buka Puasa Bersama Tokoh. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Buka Puasa Bersama Tokoh, masih dengan Ibu Ida Fauzia. Ibu Ida Fauzia, kita sudah buka puasa, seperti yang dijanjiin tadi sudah ada gorengan favorit Bu Ida ya, tempe mendoan. Tempe mendoan. Iya. Sebenarnya tempe mendoan itu Kita kan sambil cobain Bu Ida ya. Coba harus coba. Nah. Oke, ini kita coba pemirsa. Coba. Saya mau tahu enak apa nih. Oh, pasti enak lah. Sebenarnya mendoan itu adalah cara menggoreng yang tidak terlalu matang. Oke. Mendo itu setengah matang. Tapi saya tidak terlalu suka karena minyaknya akan terserap terlalu banyak. Oke. Jadi kalau saya lebih suka agak kering seperti ini. Oke. Coba, enak nggak? Nggak mau Bu. Kesini lagi. Enak pemirsa. Kayaknya saya akan sering-sering buka puasa di sini. Kesini. Boleh. Tapi emang beda dengan tempe mendoan lainnya ya. Kalau yang lain tuh lebih basah gitu Bu ya. Karena setengah matang tadi ya. Karena matang. Karena ini saya lebih suka yang kering. Jadi minyaknya tidak terlalu banyak. Ini kan emang menguras minyak.
Aduh, ini bisa menggagalkan diet. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol juga dengan anaknya Bu Ida Fauzia. Sudah ada Mas Adli ya? Adil. Mas Adil. Ada juga Mas Shibli atau panggilannya Mas Billy. Mas, selama bulan puasa nih aktivitasnya apa aja sih selama bulan Ramadan? Terus ada kalau mau buka puasa biasanya request menu-menu khusus ke ibu nggak sih? Kalau selama bulan puasa ini ya di rumah masih baru sih, baru 2 minggu. Baru. Oke. Ya paling ya terawih bareng gitu di sini, ada musola baru itu. Musola baru. Sama ya buka bersama gitu, karena menunya beda-beda tiap hari. Oke, ini beda-beda ya. Oke, kalau Mas Billy ini memang biasa tinggal di Jakarta atau Di Jogja. Jogja ya? Kuliah Mas ya? Kuliah Oke, ambil jurusan apa Mas kuliahnya? psikologi. Psikologi. Oke, berarti selama pandemi ini memang kuliahnya masih jarak jauh atau seperti apa? Sebenarnya jarak jauh, cuman memang di sana udah dari rumah, jadi Oke. lebih banyak di sana gitu. Oke, jadi bulan puasa kali ini ke rumah ibu ya, puasa bareng ya. Kangen Dia kali lebih masa-masa aktif, lebih asik di Jogja sama teman-temannya, aktif di kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau di rumah kan juga jarang ketemu, jadi ya sudah aktif baik. di sana. Ini saya aja udah lama, sudah mau lebaran nih, balik doang Jakarta. Oke, baik. Diturutin baik. juga akhirnya. Oke, Bu Ida, ini biasanya ada tradisi-tradisi khusus, mungkin juga di NU seperti itu ya. Pengajian, ada juga hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Itu seperti apa Ibu Ida juga melakukannya? Hatam Al-Quran sebenarnya nggak hanya kebiasaan orang NU saja sih. Iya, oke. Umat Islam saya kira memanfaatkan momentum Momen Ramadan ini untuk bisa sekurang-kurangnya hatam satu hatam 30 juz Oke. dalam 1 bulan. Biasanya kalau saya sih nyicil paling nggak sehari satu juz. Oke. Jadi kalau tidak ada halangan, begitu selesai kita sudah hatam Al-Quran. Oke, Ibu, kita dari tadi sudah ngobrolin dari awal tadi makanan, aktivitas Ibu selama bulan Ramadan. Nah, kita tahu juga pemirsa, Bu Ida ini salah satu menteri yang paling sibuk saat ini ngurusin THR. Dari pegawai dan juga buruh. Ibu, Kemenaker juga telah mendirikan posko THR. Sejauh ini laporan-laporan diterima Ibu Fauzia dan juga Kemenaker seperti apa sih sebenarnya datanya, Bu? Ya, posko THR itu tidak hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan saja. Posko THR itu ada di 34 provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Jadi teman-teman pekerja atau buruh atau pengusaha yang ingin menyampaikan konsultasi, melakukan pengaduan, itu tidak hanya bisa dilakukan di sini, tapi di seluruh provinsi juga bisa. Dan layanan sekarang karena pandemi, layanan lebih banyak dilakukan melalui call center atau melalui layanan online. Memang ada offline, tapi itu sedikit karena teman-teman lebih suka menggunakan layanan online ataupun call center. Oke, sejauh ini laporan ataupun aduan-aduan yang masuk tuh terkait apa saja, Bu Ida? Saya mau lihat datanya ya, karena selalu terreport di handphone saya nih. Oke, sambil dilihat dan dilaporkan pada Saya kira pemirsa. ini laporan per 20 April sampai 5 Mei. Kalau secara keseluruhan yang melakukan konsultasi THR itu ada 543. Kemudian yang melakukan pengaduan itu ada 739. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan 97%, kita sudah selesaikan. Tinggal 3% ini dalam proses. Oke. Ini kalau lihat angkanya memang pelaporannya cukup terbilang sedikit ini Bu ya, dan juga tadi Iya. yang diselesaikan 97% sudah. Iya, itu kan tadi yang saya sampaikan. Karena posko THR itu tidak hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi memang teman-teman pekerja, pengusaha bisa mengadukan di tempatnya masing-masing, tidak harus ke Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, Ibu, ini kita tahu sudah kurang lebih 1 minggu lagi nih. Iya, betul. Batas waktu yang telah Ibu tetapkan gitu ya. Sekarang penanganannya seperti apa berarti? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau mereka pengaduan ataupun mereka sedang konsultasi, 97% sudah kita selesaikan. Oke. Artinya mereka yang mengadukan tidak di atau belum dibayarkan atau apapun masalahnya, kita sudah tindak lanjuti. 97% sudah tindak lanjuti. Gitu. Oke, baik. Ibu, kan banyak sekali perusahaan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mengalami kesulitan finansial. Sebagai mungkin pegawai perusahaan, pekerja dalam suatu perusahaan, aturannya itu boleh nggak sih Bu untuk mengetahui kondisi dan juga mendapat informasi terkait dengan kondisi finansial dari perusahaan-perusahaannya? Iya,
sebenarnya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan itu sehat atau tidak, maka bisa dibaca dari laporan keuangan. Di situ bisa dilihat bagaimana asetnya, bagaimana modalnya, bagaimana penjualannya, bagaimana keuntungannya, bagaimana biaya operasionalnya. Itu dan semua yang terlibat dalam perusahaan itu berhak, semua termasuk pekerja atau pengusaha, pekerja atau buruh berhak untuk mengetahuinya. Dan dari situlah sebenarnya kalau kita memberikan ada sedikit diskresi, H-1, tentu itu setelah mereka pengusaha menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun ke belakang. Nah, dari situlah kemudian sekali lagi kita minta dilakukan dialog secara bipartit antara pengusaha dan pekerja, dilakukan secara kekeluargaan, secara terbuka. Dialog sosial itu kunci semuanya. Banyak sekali persoalan-persoalan rumit itu bisa diselesaikan karena dilakukan dialog secara kekeluargaan. Itu yang memang kita dorong dialog sosial itu saya kira sangat efektif untuk bisa mengatasi berbagai persoalan di perusahaan dan bipartit. Pemerintah itu memberikan rambu-rambu, guidance, tapi sesungguhnya akan sangat baik jika segala sesuatunya itu dibicarakan di internal perusahaan. Oke, baik. Bu Ida, kita tahu ini dalam masa larangan mudik juga, 6 sampai 17 Mei 2021. Betul. Bu Ida juga sudah mengeluarkan surat edaran begitu ya, sebagai tindak lanjut larangan pemerintah ini. Mungkin imbauan untuk pekerja-pekerja masyarakat bisa Ibu sampaikan untuk benar-benar tidak mudik, sama-sama tetap di rumah agar kasus COVID-19 ini tidak mengalami peningkatan. Betul, saya kira ini bukan hal yang mudah. Ini tahun kedua kita merayakan Idul Fitri dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya kira cara kita menunjukkan kasih sayang, bekti kepada orang tua, orang yang dituakan itu dengan cara kita tidak membawa virus kepada mereka. Betul. Jadi rasa kasih sayang itu kita bisa sampaikan melalui, sekarang kita difasilitasi oleh teknologi yang sangat mudah. Kita bisa silaturahmi virtual, Bu ya? Silaturahmi virtual. Kalau kita ingin mengirimkan hadiah kepada orang tua, bisa dilakukan, dikirim. Kalau kita ingin ada tumbuhnya ekonomi di daerah, kirim juga melalui berbagai cara. Dan saya kira ini memang kondisinya tidak gampang, tapi saya kira kita ingin kondisi yang terjadi di India tidak kita alami di sini. Jadi kita tahan selama ini. Mudah-mudahan tahun depan kita udah nggak kondisi seperti ini lagi. Mudah-mudahan tahun depan kita Lebaran sudah tidak pakai masker. Puasa nggak pakai masker lagi, Bu. Iya. Sudah boleh Lebaran. Sudah boleh Lebaran bersama keluarga. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauzia bersama juga dengan keluarga, Mas Adil, Mas Billy atas kesempatannya. Untuk pemirsa TV One sudah diperlihatkan menu-menu, sudah boleh mencicip tadi tempe mendoan andalan pemirsa. Itu tadi perbincangan kita dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam buka puasa bersama tokoh di Kabar Petang kali ini. Kita kembalikan kepada rekan-rekan di studio untuk sejumlah tayangan-tayangan menarik lainnya.